Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Semarang telah ada sejak masa kolonialisme dan juga masa imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Semarang kala itu menjadi pusat pemerintahan daerah dan juga pusat distribusi berbagai hasil pertanian ke Batavia. Berbagai infrastruktur pun didirikan oleh bangsa Belanda berupa bangunan bergaya khas Belanda bisa kita temui di Semarang guna mendukung kegiatan pemerintahan Belanda dan juga distribusi hasil pertanian ke Batavia pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sebagian bangunan-bangunan tersebut beralih fungsi dan ada beberapa bangunan juga dibiarkan kosong hingga tak berpenghuni. Tidak jarang pun nih, beberapa bangunan yang dibiarkan kosong menjadi tempat yang terkesan sangat angker karena dihuni oleh arwah-arwah yang menjadi korban selama penjajahan berlangsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, halo, apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian sehat selalu serta dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, spesial setiap malam Jumat kita balik lagi ke konten horor. Yaps, di video kali ini aku bakal ngebahas gedung-gedung horor di kota Semarang. Ngomongin Semarang nih ya, pasti kalian kan terbenak kalian gedung horor itu hanya Lawang Sewu gitu kan. But anyway, ada beberapa tempat yang mungkin kalian tidak tahu gitu, bahwasanya ada bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang tak kalah horor dari Lawang Sewu. Dan kenyataannya nih, Lawang Sewu itu kalau malam terkesan bagus gitu loh, nggak ada unsur horornya gitu. Karena aku juga dulu pernah kesana gitu pas malam hari gitu. Oke, gedung-gedung apakah yang terlihat angker di Semarang? Simak cuplikan berikut ini. Check it out. Oke, gedung yang pertama di Semarang yang akan saya bahas yaitu Rumah Abraham Flatterman. Rumah Abraham Flatterman ini merupakan rumah tua bergaya arsitektur khas Belanda yang terletak di Jalan Veteran Kota Semarang, cuy. Yap, rumah ini tuh sekilas kalau kita lewat ya, itu kosong dan tak berpenghuni gitu. Dan itu juga kesannya kan Belanda banget, sehingga timbul aura-aura mistis gitu kan kalau kita menampakkan sendiri atau melihat sekelibat ataupun kita melewat di depan rumah itu akan membuat bulu kuduk kita merinding gitu. Dan emang rumah ini tuh terkenal sangat angker dan konon katanya ada beberapa penampakan wanita noni-noni Belanda, sembahin aku merinding loh, noni-noni Belanda yang sering menampakkan diri di teras rumah ini gitu. Dan noni-noni ini tuh pakai gaun warna putih, ya sering mondar-mandir gitu loh di depan teras rumahnya Pak Abraham ini. Dan uniknya nih cuy, rumah Pak Abraham ini pernah dibuat syuting oleh mendiang almarhum Susana loh cuy. Yap, kalian tahu sendiri kan Susana ya. Kalian tahu sendiri kalau Susana itu artis yang mungkin agak sering bermain di genre horor lah ya. Dan beliau juga pernah syuting di rumah ini gitu. Karena rumah ini kan juga kosongnya udah lama banget gitu kan. Dan kalau katanya setiap malam pun banyak banget penampakan wanita memakai gaun warna putih dan sering mondar-mandir di halaman teras rumah Pak Abraham ini loh cuy. Sangat merinding ya. So, mungkin kalian orang Semarang atau mungkin kalian pernah datang ke rumah Abraham ini, komen di kolom komentar. Next yaitu bangunan gereja cuy. Gereja Katolik State Yusuf merupakan gereja Megah yang berlokasi di Gedangan, Kota Semarang. Dalam sejarahnya nih ya, gereja ini tuh pernah sekali runtuh dan telah menewaskan beberapa orang yang sedang beribadah di dalamnya pada waktu itu. Dan angkernya itu warga sekitar sering banget mengetahui penampakan seperti bule yang telah mengelilingi bangunan ini setiap malam hari cuy. Gereja ya cuy, ini tempat ibadah gitu loh. Tanya itu cuy, lonceng yang ada di gereja itu juga sering berbunyi di malam hari cuy. Dan konon katanya ya mengagetkan para warga sekitar gitu loh. Karena ya kalau malam hari kan tidak ada itu kan, tidak ada orang yang beribadah kan. Tapi konon katanya lonceng-lonceng di gereja itu, sumpah ini aku merinding loh. Semua di gereja itu ya berbunyi sendiri lah. Oke, mungkin kalian tahu tempatnya, aku pun belum pernah kesini, cuman konon katanya teman-temanku yang dulu memang asli Semarang juga ngomongnya seperti itu gitu. Nah, apakah kalian yang orang Semarang sedang nonton ini
Apakah benar mitos ini beredar di sekitar gereja itu? Please komen di kolom komentar. Next, bangunan selanjutnya yaitu Marabunta. Marabunta merupakan bangunan bergaya arsitektur Belanda dengan 2 ekor semut merah marabunta di bagian atapnya cuy. Tak ada satupun orang yang tahu hubungan marabunta ini dengan semut itu apa gitu loh, sehingga dibuat sebuah bangunan di sebelah atap sayapnya di bangunan tua ini gitu. Namun ya sejarahnya Marabunta itu dulunya itu sebuah kafe dan juga teater atau tempat bioskop itu loh pada zaman era penjajahan Belanda gitu. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, Marabunta beralih fungsi menjadi tempat resepsi pernikahan cuy. Menurut pengakuan warga sekitar, banyak banget penampakan-penampakan wanita yang telah menari-nari di gedung tua itu, dan juga konon katanya ada suara-suara tangisan seperti tangisan wanita seolah-olah sedang mementaskan sebuah drama di dalam gedung Marabunta itu. Wow, sangat mengerikan ya. Apakah kalian pernah datang ke gedung Marabunta ini? Kalau saya sih belum pernah ya. Oke, mungkin kalian pernah, komen di kolom komentar. Next. Oke, selanjutnya yaitu SMAN Negeri 1 Semarang cuy. SMA ini tuh merupakan salah satu SMA favorit di Semarang yang telah melahirkan siswa-siswa berprestasi cuy hingga detik ini. Namun tidak banyak yang tahu kalau sekolah ini tuh ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda gitu. Dan aku pun pernah masuk ke sekolah ini, dan memang gedung-gedungnya itu memang bentuk ciri khasnya itu Belanda itu benar-benar terbentuk sekali gitu loh. Jadi benar-benar ini tuh sekolah semenjak dari penjajahan Belanda. Dulu sekolah ini tuh bernama Hogere Burger School pada tahun 1939 sampai 1942 cuy. Namun ketika Jepang masuk menjajah Indonesia, sekolah ini dialihfungsikan nih menjadi asrama tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dan sejarahnya juga pada tahun 1945 sekitar bulan September itu gedung ini atau sekolah ini juga pernah menjadi rumah sakit tentara Belanda pada waktu itu. Namun hanya berlangsung beberapa bulan saja setelah Indonesia merdeka. Konon katanya nih ya, bangunan ini atau sekolah ini punya salah satu lorong yang dapat menghubungkan lorong SMA Negeri 1 Semarang dengan lorong Lawang Sewu konon katanya. Mungkin yang kalian yang pernah sekolah di SMA Negeri 1 Semarang, aula kalian kan terlihat seperti ketika kita masuk ke aula, kita tuh akan merasakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam gitu loh. Ya karena memang kayaknya ada benturan energi gitu loh di dalam aula itu. Beberapa penampakan seorang tentara Belanda, Jepang maupun penampakan pribumi pun sering kerap ditemui oleh beberapa anak-anak indigo yang sekolah di situ gitu. Dan konon katanya beberapa penampakan itu telah memiliki beberapa tubuh yang tidak utuh gitu. Ya karena kan dulu sadis sekali ya, dan juga kerap menebar teror di sepanjang lorong sekolah. Tak jarang pun penampakan seperti noni Belanda dan juga tentara Belanda serta tentara Jepang pun sering menampakkan diri di halaman teras sekolah cuy. Bahkan di sudut-sudut sekolah di SMA Negeri 1 Semarang ini. Oke, mungkin kalian pernah bersekolah di sini, please komen di kolom komentar. Next. Oke cuy, itu tadi sebuah cerita tentang gedung-gedung angker yang ada di kota Semarang. Nah, apakah kalian pernah mendengar cerita gedung-gedung angker di Semarang? Atau mungkin kalian orang Semarang, please komen di kolom komentar. Oke, aku bakalan ngebahas beberapa tempat-tempat angker di next episode. Mungkin aku bisa membahas dari Kabupaten A, B, C, mungkin minggu depan atau mungkin malam minggu aku bakalan ngebahas Kabupaten Kendal, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Demak, ya semacam itulah ya. Aku bakalan ngebahas beberapa tempat-tempat angker di Indonesia. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di episode horor berikutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.